Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Invalista. Saya akan menjelaskan ayat tentang ijarah, ujrah, dan juga ji'alah. Yang pertama yaitu Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khayra manista jartal qawiyul amin, yang artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Nah, kemudian ayat yang kedua yaitu Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-27 yang berbunyi, Qala inni uridu an unkihaka ihdabnatat idahab nayyaha taini ala an ta'jurani samaniya hijaj fa'in atmamta asharan famin indika wa ma uridu an asuqa alaik satajiduni insyaallahu minas solihin. Nah, yang artinya dia Syekh Madian berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan engkau bekerja kepadaku selama 8 tahun. Jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah sebuah kebaikan darimu dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Nah, di sini dijelaskan bahwa Syekh Madian berkata kepada Nabi Musa, dia akan menikahkan Nabi Musa dengan salah satu anak dari Syekh Madian apabila Nabi Musa bekerja dengannya selama 8 tahun, dan apabila disempurnakan menjadi 10 tahun, maka itu adalah sebuah kebaikan dari Nabi Musa kepada Syekh Madian. Namun apabila Nabi Musa tidak menambah 2 tahun itu tadi, maka tidak apa-apa dan tidak memberatkan Nabi Musa sama sekali. Kemudian dijelaskan lagi dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-28, Qala dzalika baini wa bainaka ayyamal ajalaini qadaitu fala uduna alai wallahu ala manaqulu wakil, yang artinya dia Musa berkata, itu adalah sebuah perjanjian antara aku dan engkau, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Nah, di sini jelaskan bahwa akad ijarah dan ji'alah tadi, yang mana itu adalah sebuah perjanjian antara Nabi Musa dengan Syekh Madian tadi, yang apabila di antara kedua waktu itu yang 8 tahun dan 2 tahun itu ia lakukan, maka tidak ada lagi yang menjadi beban dari Nabi Musa. Apabila dia sudah mengerjakan semua itu, maka sudah tuntaslah yang diemban oleh Nabi Musa, dan tidak ada lagi yang mengikat atau yang memberatkan Nabi Musa lagi. Jadi di sana sudah ada akad atau perjanjian ijarah yang mana upahnya atau ujrohnya itu dia akan dinikahkan dengan putrinya, salah satu putrinya Syekh Madian itu tadi, dan akadnya atau akad dari ijarahnya dan ji'alahnya itu dia harus bekerja dengan Syekh Madian selama 8 tahun, dan apabila dia sempurnakan menjadi 10 tahun, maka itu adalah sebuah kebaikan darinya. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, maka sesuai yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-26 sampai 28, yang menjadi orang yang melakukan transaksi ijarah, ujrah, dan ji'alah haruslah orang yang dapat dipercaya dan amanah. Kemudian apabila akadnya sudah mengikat dan sudah dimulai transaksinya, maka tidak boleh ada yang memutuskan akad sebelah pihak. Kemudian
Apabila transaksinya sudah selesai dilaksanakan, sudah selesai semua, maka tidak ada lagi yang menjadi beban atau yang memberatkan kedua belah pihak yang sudah melakukan transaksi. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang ayat yang membahas tentang ijarah, ujrah, dan juga ja'ala, yaitu Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-26 sampai 28. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.